Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nabilah dengan NPM 23100200044. Hai teman-teman, saya Kirana Aulia Zahra dengan NPM 23100200016. Halo, perkenalkan nama saya Anita Gita Wahyuni atau yang biasa disebut Anita dengan NPM 2310200032. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PTI, yaitu menjelaskan tentang materi kejahatan komputer. Apa sih kejahatan komputer? Kejahatan komputer atau yang dikenal dengan cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan ini bisa menargetkan siapa saja, dan jika menjadi korbannya tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Contoh-contoh dari kejahatan komputer. Yang pertama ada identity theft atau pencurian identitas. Identity theft adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kejahatan atas nama orang lain ini terjadi ketika pelaku menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, identitas, nomor kartu kredit, dan informasi penting lainnya. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah metode untuk melakukan penipuan dengan cara mencuri informasi atau data-data penting. Phishing bisa dilakukan melalui email, SMS, dan telepon. Yang ketiga ada skimming. Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing atau salah satu ancaman kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu, serta data kartu kredit seperti nomor, jenis kartu, dan PIN. Yang keempat ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer. Setelah menginfeksi komputer, serangan ini akan melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia unik yang hanya diketahui oleh pembuat serangan ransomware atau bisa juga disebut dengan hacker. Yang kelima ada data forgery. Data forgery adalah kasus pemalsuan data yang terdapat di internet. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet, serta banyak kejahatan-kejahatan komputer lainnya. Akan melanjutkan penjelasan tentang kejahatan komputer, yakni tentang klasifikasi atau pengelompokannya. Klasifikasi yang pertama, yaitu penipuan dan kejahatan finansial. Penipuan dengan menggunakan komputer adalah salah satu representasi fakta yang tidak jujur yang dimaksudkan untuk membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian. Dalam konteks ini, kecurangan tersebut dilakukan dengan cara seperti mengubah dengan cara yang tidak sah, mengubah, menghancurkan, ataupun mencuri output, biasanya untuk menyembunyikan transaksi yang tidak sah, serta mengubah atau menghapus data yang tersimpan. Yang kedua, ada yang namanya cyberterrorism. Cyberterrorism secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan melalui penggunaan dunia maya atau sumber daya komputer. Sebagai contoh, sebuah propaganda sederhana di internet akan terjadi serangan bom saat liburan tahun baru bisa dianggap sebagai cyberterrorism. Yang ketiga adalah cyberextortion. Cyberextortion terjadi saat sebuah situs web, server email, atau sistem komputer yang tidak dapat diakses, denial of service atau DOS, terhadap layanan atau serangan lainnya oleh hacker jahat. Para hacker ini menuntut uang sebagai imbalan dengan janji yang akan menghentikan serangannya atau menawarkan perlindungan. Yang keempat, cyber warfare. Cyber warfare adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan konflik dan operasi militer yang melibatkan penggunaan komputer dan teknologi informasi untuk mengeksploitasi, menyerang, atau bahkan menghancurkan sistem komputer, jaringan, dan infrastruktur elektronik lawan. Yang kelima, cyber attack. Cyber attacks merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses, merusak sistem komputer, jaringan, atau perangkat elektronik menggunakan teknologi informasi. Tujuan dari serangan ini dapat bervariasi, termasuk pencurian data, penghancuran atau gangguan operasional, spionase, atau bahkan menciptakan kekacauan dalam berbagai bentuk. Wah, ternyata mengerikan sekali ya kejahatan siber atau komputer ini. Kita harus waspada terhadap semua dampak dari cybercrime. Nah, kebetulan teman saya selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut tentang dampak kejahatan komputer beserta pencegahannya. Mari kita simak yuk. Baik, saya izin melanjut ke materi. Kali ini pembahasan saya tentang dampak dan upaya pencegahan dari kejahatan komputer. Apa saja sih dampak dari kejahatan komputer? Jadi, dampak dari kejahatan komputer bisa berupa seperti yang pertama, ada ancaman keamanan nasional. Yang kedua, kejahatan komputer menyebabkan kerugian ekonomi. Yang ketiga, hilangnya data. Yang keempat, hilangnya reputasi individu, organisasi, maupun negara. Yang kelima, kerusakan software maupun hardware. Selanjutnya, kejahatan komputer tentu saja bisa diatasi loh. Berikut beberapa upaya pencegahan dari kejahatan komputer. Di antaranya yaitu yang pertama ada menggunakan program antivirus yang dapat mendeteksi dan menghapus virus dari program jahat yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua ada membuat kata sandi yang sulit ditebak. Yang ketiga, waspada terhadap email yang tidak diketahui atau mencurigakan. Email ini bisa saja mengarahkan ke situs web palsu, mengunduh virus, dan memeras Anda. Yang keempat, jangan asal menggunakan WiFi di sembarang tempat. Selanjutnya yang kelima, mendidik diri sendiri dan orang lain tentang resiko dan konsekuensi kejahatan komputer. Yang terakhir, penggunaan keamanan situs dasar web seperti SSL dan HTTPS. Fitur ini memastikan data yang dikirim maupun diterima aman dan tidak bisa disadap oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan materi kejahatan komputer yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Mulai dari pengertian, contoh, klasifikasi, dampak, dan upaya pencegahannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.